reba ya. Baru ada Paulus reba, baru dia bilang siapakah engkau Tuhan? Baru Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu dia ngaku Yesus. Anda mengatakan bukan pribadi Yesus. Itu gimana ceritanya? Bukan pribadi Yesus, tapi Yesus. Anda sudah benar mengatakan itu bukan pribadi Yesus, tetapi oknum lain yang mengaku Yesus. Kira-kira menurut saudara, boleh tidak iblis mengaku akulah Yesus? Boleh nggak? Ya namanya iblis, kalau dia mau ya pasti boleh, ya kan? Udah selesai kita. Cuma yang datang dalam ini ya tidak ada juga secara tertulis kan bahwa itu iblis, tetapi yang di sini lebih banyak merujuk kepada Yesus. Tapi Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Ya. Nah, sedangkan iblis itu bentukannya hanya roh. Yang datang kepada Paulus roh dan hanya berbentuk cahaya. Iblis berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18. Sedangkan Yesus kalau dia datang ya anak manusia, selayaknya manusia. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Ini yang dimaksud Yesus ini kan untuk datang sebagai anak manusia kan itu kedatangannya kedua kalinya nanti. Kapan itu datang kedua kalinya? Setelah kiamat kan, hari kiamat. Jadi di situ baru langsung lagi turun yang aslinya, yang seperti yang pertama tadi, langsung kelihatan begitu, langsung dilihat seperti waktu kedatangan pertama kan. Nanti kedatangan keduanya itu seperti itu juga. Kalau Saudara, saya itu Yesus datang cuma 2 kali ke muka bumi ini. iya, secara yang langsung fisik atau pribadi. Iya, cuma 2 kali intinya. Apapun ceritanya, cuma 2 kali. Berarti kalau ada suara, ada cahaya mengaku Yesus, itu bukan Yesus. Itu kedatangan yang kedua kalinya itu secara fisik, secara pribadi setelah kiamat. Iya. Tidak Yesus. kiamat. Kalau tidak kiamat ya dia tidak akan datang seperti secara pribadinya. Begitu kesimpulan saya. Yesus cuma datang 2 kali. Kalau ada yang datang mengaku Yesus tetapi tidak kiamat, itu bukan Yesus. Karena nanti Yesus datang kalau mau kiamat. Kalau belum kiamat, Yesus tidak datang. Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku, ada oknum yang mengaku-ngaku akulah Yesus tapi tidak kiamat, itu Yesus palsu. Kedatangan kedua itu nanti, kata saudara. Berarti kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Yang saya garis bawahi di sini bahwa secara yang nampak fisiknya, secara nampak langsung itu kedatangannya yang kedua kali. Karena pertama kan sudah nampak, ya kan, langsung interaksi sesama manusia yang ada pada saat itu, langsung melihat atau berkumpul sama dia kan. Nanti kedatangannya juga itu akan sama, tapi kedatangan yang kedua kali. Jadi kalau bukan yang kedua kali nanti ya mungkin bisa lah kayak yang dijumpai seperti dalam Paulus itu. Nah, sekarang coba saudara bantu saya di mana tertulis Yesus datang dalam bentuk suara. Aku akan datang dalam bentuk suara. Tidak ada itu maksudnya, tidak ada. Tidak ada. Jadi itu cuman ya kepercayaan saja, karena sudah terlanjur Kristen, mau tidak mau harus mengatakan itu Yesus, karena itu sudah terlanjur Kristen. Kalau tidak mengakui itu Yesus, ya hancur. Jadi mau tidak mau Kristen harus mengatakan ya itu Yesus. Pokoknya saya nggak mau tahu itu Yesus, saya tidak mau tahu. Yang penting itu adalah Yesus. Ya, namanya juga udah terlanjur Kristen. Mau kayak mana? Kalau dia tidak mengakui bahwa itu Yesus, ya mualaf dia atau keluar dari Kristen, jadi ateis. Mau tidak mau harus memaksakan itu Yesus. Padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu kata Yesus tuh. Matius 24, nomor 4, nomor 5.
Jadi kalau bukan keadaan kiamat, ada mengaku Yesus, jangan percaya katanya. Itu bukan aku, kata Yesus. Itu penyesat. Oke, saya tanggapi sedikit Bang Sumaya. Silakan. Ya, maksudnya di sini yang mengaku itu kan nampak secara fisik atau secara pribadi. Pikiran saya merujuk ke situ, yang dimaksud itu, yang mengaku kan berarti kan langsung fisiknya, langsung nampak. Kayak saya begini kan, langsung bisa interaksi dengan orang, langsung nampak seperti nyata kan. Baru saya mengaku, mungkin itu yang dimaksud itu. Tidak. Yesus tidak memberikan penjelasan kayak begitu, enggak. Yesus hanya mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan ada Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kata Yesus kesimpulannya jangan percaya. Itu bukan aku. Itu bukan Ya, aku. Saya setuju Bang Suma itu, tapi maksudnya dalam pemikiran saya setuju itu. Tapi kalau dia nampak secara fisik, baru dia mengaku. Itu saya tidak setuju juga. Memang saya setuju, karena memang saudara, tadi kan, kalau bahwa nampak saja mengaku Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda kiamat, jangan percaya. Apalagi yang tidak nampak. Yang nampak saja jangan percaya, apalagi yang tidak nampak. Sedangkan ketika saya datang, saya pasti nampak sebagai manusia. Loh, artinya kalau ada yang datang kepadamu tidak nampak, cuman mengaku Yesus, jangan kau percaya. Karena saat aku datang, saat itu juga aku nampak sebagai anak manusia. Itu kata Yesus. Ya, maksud saya itu kan kedatangan yang kedua kalinya yang dimaksud. Nah, Kalau datang sebagai anak manusia lagi kan, berarti dia sudah nampak lagi. kenapa Nampak Yesus menjelaskan tentang kedatangannya yang kedua? Apa alasannya? Agar manusia muridnya bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Itu tujuan Yesus menjelaskan bahwa kedatanganku yang kedua seperti ini. Kenapa Yesus menjelaskan itu? Karena Yesus tahu setelah dia pergi akan banyak penyesat yang muncul mengatasnamakan dirinya. Makanya dia mengatakan tanda kedatanganku seperti ini loh. Jadi kalau ada yang tidak seperti ini, tapi mengaku Yesus, mengaku aku dan berkata akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi harus kita paham kenapa Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Kenapa dia mengatakan tentang kedatangannya yang kedua? Karena dia tahu akan banyak yang menyesatkan orang dengan mengatasnamakan dirinya. Ya seperti itulah, maksudnya cuma perspektif kita di sini. Beras, kau jangan mengalah, lawan Banjuma, lawan. Enggak, bukan melawan, maksudnya kan apa yang saya ketahui seperti itu kan, pengetahuan saya tentang bahwa kedatangan Yesus nanti itu yang kedua kalinya yang datang seperti manusia. Tapi itu nanti hari kiamat. Jadi kalau tidak hari kiamat, baru ada yang mengaku bahwa akulah dia, ada di sana, lihat, ya itu saya tidak percaya. Karena kan belum kiamat kan loh. Kok ada yang mengaku begitu? Tapi dalam posisi saya di sini bahwa kalau dia nampak. Tapi Nah, kalau iblis yang tidak menampakkan diri lalu mengaku Yesus, berarti itu Yesus, meskipun itu iblis. Tidak juga kalau belum kiamat. Sekarang bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli? Ya, nah inilah saya katakan tadi, itu sudah saya bilang kan, kalau kita membaca di situ konteksnya itu lebih banyak yang merujuk kepada Yesus daripada kepada iblisnya. Nah, bagaimana ceritanya Anda bisa mengatakan kalau dia merujuk kepada iblis, berarti ketahuan dia iblis, percuma dia nyamar, harus dia nampak seperti Yesus. Coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Kata Markus, lalu Yesus menampakkan wajahnya, menampakkan diri dalam rupa yang lain. Coba.
rupa yang lain. Apa enggak serem itu? Yesus muncul dengan rupa yang lain. Artinya yang muncul ini bukan Yesus. Kalau dipaksakan dia Yesus, maka harus diberi keterangan. Ini adalah Yesus, tetapi dalam rupa yang lain. Karena yang muncul bukan Yesus. Karena dia dipaksakan bahwa itu Yesus, maka dikatakanlah dalam rupa yang lain. Dari mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Markus melihat, Markus mendengar bahwa yang muncul itu mirip atau sama, tapi bukan Yesus, dalam bentuk wajah yang lain. Maka Markus karena menginginkan itu Yesus, maka dia mengatakan, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam wajah, dalam rupa yang lain, supaya dianggap itu Yesus, padahal sudah rupa lain. Sekarang saya bertanya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus? Berat. Oh, saya Kak, sudah kah? Sudah, silakan. Ya. Tadi kan dibilang Yesus itu berubah wajah ya. Menurut Markus muncul dalam rupa yang lain. Ya, rupa yang lain. Artinya mungkin dia sudah namanya berubah kan, berarti berubah dari yang awal kan, ya lain. Tetapi yang berubah itu Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Itu kan keterangan Paulus, keterangan Markus kan seperti itu saja, itu dituliskan bahwa Yesus itu berupa wajah, berupa apakah itu? Berubah rupa, ya kan? Kayak satria wajah hitam lah bang. Sekarang pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ya karena dia yang melihat kan, sudah disampaikan sendiri tadi bahwa iya, maksud saya dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Ya dia kan melihat tadi kan, baru memberi. Iya, dia lihat, dan yang dia lihat itu bukan Yesus, tetapi karena dia mau agar orang percaya itu Yesus, maka dia menulis dalam rupa lain, karena sudah bukan rupanya, rupa yang berbeda. Supaya dianggap itu betul Yesus, maka dianggap Yesus dalam rupa lain. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Nah itu saya sudah bilang tadi kan bahwa Markus yang melihat kan Yesus berubah rupa. Justru saya yang bertanya sebaliknya, kalau dibilang itu bukan Yesus kan, dari mana dia tahu bahwa itu bukan Yesus? Iya, karena Yesus sendiri yang berkata bahwasanya aku akan pergi, aku tidak lama lagi berbicara denganmu, sebab penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan sedikit pun dia tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia ini adalah iblis. Datang, maka harus Yesus pergi. Karena penguasa dunia sudah datang, maka dia harus pergi. Ketika dia pergi, penguasa dunia datang. Siapa yang datang? Yaitu dia yang mengaku Yesus. Oke. Makanya Yesus mengatakan, sebab Yesus palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu kata Yesus sendiri. Jadi penyesatnya ini adalah Yesus palsu. Nah kalau dikatakan Yesus palsu, berarti dia menampakkan dirinya seperti Yesus, mengaku Kristus, padahal bukan Yesus. Nah inilah yang datang kepada Paulus, sehingga Paulus kemudian menuliskan 13 buku, dan Anda jadikan sebagai iman, jadilah Anda Kristen. Kan gitu. Jadi Anda ini pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu kawan.
Kalau dibilang saya pengikut Jangan iblis ya. Ya Allah. kepada Paulus, tidak. Kalau dibilang kalau ada yang mempremiskan bahwa itu adalah iblis, masa saya mau ikut iblis? Nah, buktinya Anda ikuti dia, Anda menyembah dia, Anda menganggap dia Tuhan, Anda melantiknya setara dan sehakikat dengan Tuhan. Dia Enggak, siapa? Enggak, maksudnya seandainya yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul iblis, ya kan? Masa saya mau percaya iblis? Ya udah, kalau gitu berarti tinggalkan, tunggu Yesus yang datang yang asli. Yaitu pada saat dia datang, maka matahari tidak bercahaya lagi, menjadi gelap matahari. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Nah, itu baru Yesus. Kalau itu tidak terjadi, mau 1000 orang mengaku akulah Yesus, lihat kiri kanan, terjadi nggak? Bulan tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang jatuh. Kalau tidak, mau sehebat apapun sosok yang mengaku Yesus itu, jangan kamu percaya. Ngeri loh Bang Andreas. Kan Yesus ditanya di dalam Matius 24 nomor 3, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku seperti cahaya yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi, belum terjadi. Maka kata Yesus, jangan kamu percaya kalau tanda-tanda itu tidak ada. Karena penyesat yang mengaku Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau Anda percaya ucapan Yesus, maka harus Anda mencari siapa yang menggenapi nubuatan tersebut. Benarkah banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini? Ternyata Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Yang asli. Kalau yang asli, lalu yang mengikuti Yesus palsu yang mana? Yang banyak orang yang mengikuti Yesus palsu yang mana? Ya, itu saya tidak tahu mana, karena sepengetahuan saya ya belum ada Yesus palsu sekarang. Yesus palsu datang kepada murid Yesus. Angkatan pertama, Yesus palsunya sudah ada di situ. Kenapa Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti ada penyesat yang datang kepada murid Yesus. Kenapa Anda tidak percaya? Itu ucapan Yesus loh. Tapi itu saya belum jumpai secara pribadi ya, kalau Yesus palsu itu ya, yang datang. Tidak perlu dia datang lagi, kan Anda sudah jadi pengikutnya, ngapain? Anda sudah masuk dalam perangkapnya. Maksudnya kesimpulan saya kan, yang datang sama Paulus itu saya masih menyatakan itu asli. Nah, kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli, kenapa enggak kiamat? Nah, dia kan tidak datang nampak langsung kan? Itulah bukti bahwa yang datang itu bukan Yesus. Jadi seandainya dia datang, ya bukan masalah saudara, bukan masalah nampak atau tidak nampak, bukan masalah berjasad atau tidak berjasad, bukan. Tetapi masalahnya antara asli dengan palsu itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kalau Yesus asli datang, matahari tidak bercahaya alias gelap. Itu tanda-tanda kalau yang asli itu datang. Tapi kalau tidak asli, ngaku Yesus, tapi tanda itu tidak ada, hanya menyesatkan banyak orang saja. Nah, itu yang terbukti terjadi. Itu aja kesimpulan saya bahwa bagaimanapun itu, makanya saya diam terus kan, karena di sini saya masih meyakini bahwa yang datang kepada Paulus itu
masih asli, masih asli. Nah, itulah bukti Anda tidak percaya, karena Yesus mengatakan, kalau ada yang datang kepadamu memakai namaku, berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Itu perintah. Ini saya menyimpulkan seperti itu kan, bahwa yang saya tidak akan percaya kalau dia nampak Loh, seperti kita ini kan. Justru karena tidak nampak itulah, maka itu bukan Yesus. Karena kalau yang asli datang, dia nampak. Karena kalau yang nampak nanti itu, ya kecuali hari kiamat loh. Masa belum kiamat sudah ada Yesus nampak? Itu saya tidak percaya itu. Iya, justru karena itu bukan Yesus. Karena kalau Yesus datang, dia nampak. Apa sih orang ini? Kalau Yesus yang asli datang, dia nampak sebagai anak manusia. Tapi kiamat baru dia datang. Iya, itu baru kiamat. Andai saja Yesus yang datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Susah ya. Justru karena bukan Yesus yang datang kepada Paulus, maka tidak terjadi kiamat, karena palsu yang datang. Kok susah ya? Begini Bang Sumaku yang terhormat ya. Iya, saudaraku Andreas. Ya, Gimana? Maksud saya begini kan, itu kan sudah jelas bahwa hanya Yesus nanti itu akan nampak untuk kedua kalinya. Iya, kedatangan Yesus itu cuma 2 kali, dan semua kedatangannya itu nampak. Tidak pernah Yesus datang sebagai hantu, nggak ada. Tidak ada dalilnya bahwa Yesus akan datang dalam rupa suara, Yesus akan datang dalam rupa roh. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya, Yesus akan datang nampak sebagai anak manusia pada hari kiamat. Loh, bukan masalah pada hari kiamat, bukan. Yang jadi permasalahan adalah ketika yang asli datang, otomatis kiamat. Betul kan? Ini kan sudah ada rujukannya bahwa Yesus nanti akan datang kedua kalinya. Itu berarti kedua kalinya nanti akan datang itu dia nampak, tapi iya, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Pada hari kiamat baru nampak. Bukan pada hari kiamat. Kapanpun Yesus datang, kalau asli, maka kiamat saat itu juga. Kalau Yesus datang pada abad pertama, asli, maka abad pertama dialah kiamat. Kok susah orang ini ya? Enggak, maksudnya begini. Yesus kan pertama, ini kan sudah pertama. Kedatangannya itu pertama, nampak kan? Terus dia kan sudah tidak ada sekarang, tapi menjanjikan bahwa aku akan datang lagi kedua kalinya. Kapan? Pada hari kiamat. Bukan dikatakan begitu, tidak. Dia ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Ya. Nah, Yesus berkata, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bersahaya, bintang-bintang jatuh. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, ada orang mengaku bertemu dengan Yesus. Makasih Bang Afida. Jangan kamu percaya. Karena aku datang pasti nampak. Kalau tidak nampak, itu bukan aku. Alamak, susah kali ya. Masya Allah. Syukran Bang Afida. Jadi jelas itu, Anda percaya kepada yang datang kepada Paulus karena Anda Kristen. Anda menganggap bahwa itu benar. Padahal nasihat Yesusnya kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu Mesias di sini, bertemu Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Orang pilihan aja disesatkan oleh Yesus palsu ini, apalagi kalian. Kalau Yesus asli yang datang, kapanpun itu, maka itulah saatnya kiamat. Itulah yang diterangkan Al-Quran dalam surah As-Sukhruf ayat 61. Bahwa tanda kedatangan Nabi Isa adalah pertanda datangnya hari kiamat. Jadi, andai saja
Yang datang kepada Paulus ini Yesus asli. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi misalnya, maka kiamat akan terjadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Iya. Kenapa? Karena yang datang asli. Pasti dia datang membawa tanda-tanda itu. Tapi Oke. kalau yang datang bukan asli, ya tidak kiamat, namanya juga palsu. Enggak, begini maksudnya. Yang datang kan cuma suara, bukan nampak. Ya kan? Berarti itu palsu, Bang. Jadi seandainya memang nampak yang asli secara fisik pribadinya, ya pasti kiamat. Tapi kan yang datang bukan nampak secara fisik atau Berarti palsu itu. cuma suaranya, jadi ya sehingga kiamat. Itu palsu. Alamak. Dia menampakkan diri loh. Dia menampakkan diri, tapi dalam rupa yang lain. Kenapa tidak kiamat? Padahal dia menampakkan diri kepada Markus. Kenapa tidak kiamat? Padahal dia menampakkan diri kepada Maria. Di Itu dalam kan, kubur. Itu kan Yesus belum terangkat, kan masih di dunia. Alamak. Itu baru dia berubah. Jadi yang ada dijanjikan itu setelah dia sudah terangkat, baru dia akan datang lagi. Tapi datangnya nanti itu hari kiamat. Tapi memang nampak. Sedangkan yang datang sama Paulus ini kan tidak nampak secara fisik, secara pribadi, tetapi hanya suara. Berarti itu Yesus. Berarti itu Yesus. Jadi itu Yesus, tetapi Nah, lalu apa bedanya kalau yang datang Tadi sudah. iblis? Kalau yang datang iblis mengaku Yesus, Hubungan bedanya nyambung tanda-tandanya apa? Telepon hubung nggak nyambung kemana? Kalau iblis yang datang Nomornya dan sibuk. nyambung kepada Anda, itu gimana ceritanya? Kalau yang datang itu iblis, tanda-tandanya apa kalau iblis yang datang? ya kalau tanda-tandanya ini kan belum kiamat, baru dia datang di Iya, sini. kalau iblis, kan Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu tuh. Iya betul kan. Nah, apa tanda-tandanya kalau Yesus palsu yang datang? Jadi saya menguji kan, saya kan menguji, saya akan memegang yang tadi ucapan Yesus bahwa saya akan datang kedua kalinya itu pada hari kiamat. Tiba-tiba sekarang saya didatangi iblis itu mengaku Yesus kan, tapi loh kok tidak kiamat, berarti palsu. Iya, apa bedanya ke Paulus? Yesus palsu itu. Iya, apa bedanya yang datang kepada Paulus? Apa bedanya? Tidak kiamat juga nya. Ya tapi kan tidak ada pribadinya. Sudah saya bahas tadi kan. Iblis juga begitu. Iblis juga datang dengan suara saja, berbentuk cahaya. Apa bedanya dengan iblis? Kalau iblisnya datang dengan seperti itu juga, apa bedanya dengan Yesus yang datang kepada Paulus? Apa bedanya? Ya ini kan saya sudah bilang bahwa itu kan tidak nampak fisiknya, pribadinya. Iya, saudara, iblis itu juga tidak nampak. Oh, ya Allah, bantulah aku. Iblis itu juga tidak nampak, Sinole. Mana ada iblis nampak? Tidak nampak iblis itu. Dia hanya berupa cahaya. Nah, kalau ada iblis datang mengaku Yesus, bedanya dengan yang datang kepada Paulus itu apa? Tapi itu kan Paulus yang mengalami, ya kan? Paulus sendiri, Paulus yang mengalami. Tapi kan saya juga kan punya kesimpulan karena saya yang didatangi. Jadi Paulus yang didatangi itu ya dia menganggap itu Yesus, ya itu kan Paulus. Pengakuan Paulus. Terus Jadi ada perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus gitu? Apa? Ada perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus? Bahwa percaya, yang tertulis bahwa percayalah kepada Paulus, tidak ada. Iya, ada nggak? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kan aneh, saudara saya ini. Anda itu kenapa bertahan, Bang? Kan Anda disesatkan. Kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat. Namanya penyesat itu ya menyesatkan. Yang namanya orang yang disesatkan itu ya kayak Anda ini. Tidak ada cahaya bagi Anda untuk mengetahui apa yang dijelaskan kemudian. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dia tidak mengatakan dengan memakai jasadku, dengan memakai tubuhku, enggak. Dia mengatakan dengan memakai namaku.
Nah, suara yang didengarkan Paulus itu memakai nama Yesus. Tetapi tidak ada tanda kiamat. Berarti itulah penyesatnya. Alamak, susah kali lah. Enggak, ini aja yang saya bangun dalam pikiran saya kan, bahwa kalau itu nanti Yesus itu akan datang kedua kalinya, nampak. Jadi kalau tidak nampak, ya berarti kan bisa kita uji di situ. Bisa kita uji kan? Ujilah itu yang datang kepada Paulus. Kenapa Anda nggak uji? Coba Anda uji, itu Yesus atau bukan? Kayak sekarang kalau ada yang datang mengaku bahwa Bukan sekarang, Bang, bukan sekarang. Kristus palsunya datang pada angkatan Yesus. Sekarang coba Anda uji, yang datang kepada Paulus itu Yesus beneran. Coba buktikan kepada saya. Apa buktinya kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus beneran? itu kan pengetahuan saya, karena tertulis di situ kan Saulus mendengar suara. Paulus kan bilang, siapa yang tahu Tuhan? Baru Yesus mengatakan, penyesat itu kalau penyesat itu datang menyesatkan banyak orang. Maka penyesat ini ya harus menyesatkan. Dengan caranya dia mengutus nabinya, Paulus. Agar Paulus mengajarkan manusia menuhankan Kristus yang datang kepadanya. Kapan-kapannya ada murid Yesus yang menyetarakan Yesus dengan Elohim? Kapan? Di mana muridnya menyetarakan Yesus gurunya ini setara dengan Elohim, sehakikat dengan Elohim? Di mana? Yesus sendiri saja, Yesus tidak pernah menghakikatkan dirinya sehakikat dengan Elohim. Tapi Paulus melantik Yesus sehakikat dengan Elohim. Siapa Paulus ini kok melebihi kapasitas Yesus? kenapa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim? Dia mengatakan bahwa karena Bapa itu esa, maka esa juga Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? Kata Esa kan satu kan? Iya. Sekarang Paulus mengatakan Bapa itu esa dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Oke. Karena Tuhan itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi perantara. Sekarang ada berapa yang esa di situ? Allah yang esa dikatakan Paulus apa Tuhan? Allah yang esa. Di situ tertulis Theos. Bapak juga tertulisnya Theos. Sama aja, itu hanya permainan lidah lain. Sudah benar kan? Sudah benar ucapan ke Paulus bahwa Allah itu esa. Saya itu. Nah, sekarang Paulus mengatakan juga Yesus itu esa juga. Ya betul kan? Yesus kan esa juga. Nah, ada berapa yang esa di situ? Ya kata esa itu ada dua, tetapi pribadi itu tetap satu. Nah, itulah aku bilang, Paulus, saudara. Itulah saya katakan, Paulus melantik Yesus sehakikat setara dengan Tuhan. Ayo, di mana Yesus pernah melantik dirinya sebagai yang esa? Tunjukkan saya dalilnya. Akulah yang esa itu di mana? Kalau Paulus itu kan untuk pribadinya tidak ada. Yang ini tadi, dia katakan Allah itu esa kan, Paulus mengatakan begitu kan? Yesus itu esa. Saya kira betul itu. Ada berapa yang esa di situ? Allah satu, Yesus satu. Berarti kata esa dua, tetapi sosoknya itu satu Allah, satu Yesus. Apa sih orang ini? Yesus itu esa dompala. Allah juga esa katanya, Kak Blama. Jadi ada dua yang esa. Kalau ini orang. Udah Anda turun deh, Anda turun. Anda istirahat, Anda perbanyak makan kulit durian. Mudah-mudahan dengan Anda makan kulit durian, otak Anda bisa sehat, normal, selayaknya manusia. Gitu ya kawan ya, daripada Anda saya makin nanti mending Anda turun. Dari tadi saya bicara sama Galimpong Kalora. Bong Kapiting saya temani ngomong. Susah dia pahami itu esa Gurunda. Bukan susah. Dia paham, cuman karena dia itu adalah tangan kanan setan, ya dia harus menyesatkan. Kebenaran harus dia bolak-balikkan. Ada dua yang esa di situ. Esa itu kan cuma satu kan.
Tetapi dia mengajarkan Yesus esa, Bapa juga esa, dan esa di situ satu katanya. Meskipun dua esa tapi cuma satu hakikat. Berarti dia ini setan, karena dia ingin mendudukkan Yesus setara dengan yang esa. Masa Yesus setara dengan Tuhan? Alamak. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Nah, inilah iblis. Kerjanya kayak gitu. Kayak semalam itu, benar itu karena doktrinnya mau menyesatkan. Semalam itu Gurundas dia sudah imani satu-satunya itu Tuhan Allah satu-satunya katanya. Tapi Yesus pun satu esa. Inilah yang ternyata doktrin. Orang gila. Iya. Gimana orang gila itu? Ulaikahum syarrul bariyah. Bariyah. Ya, seburuk-buruknya makhluk. Mereka lah ini. Dibilang monyet bukan, dibilang orang juga bukan. Ya, kita sapa tamu dulu ya. Waktunya kita. Selamat malam. Assalamualaikum Muslim Kristen Bang. Bang. Oh Bang. Saudara, waktunya kita. Ternyata dia tertidur ya, teman-teman. Iklan dulu, iklan. Iklan dulu. Baik. Teman-teman, yang di bawah yang menyimak 2000 lebih. Sahabat-sahabat Bang Zuma, sahabat APII, kencangkan lagi tap-tap layarnya teman-teman, dan izin yang bergabung itu langsung bergabung boleh dengan Love Aura ini ya teman-temanku, sahabatku semua, biar akun kita ini kuat dan anti repot tombak-tombak yang sedang berduka cita ya pada hari ini. Diperkuat lagi teman-temanku, sahabatku semua ya. Baik, untuk teman-temanku yang di bawah yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat-sahabat API, apalagi di Islam Indonesia, tap-tap jemarinya sampai layar kalian itu pecah ya, gedor-gedor layarnya. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber, juga akun saya sendiri. Dan jangan lupa kalian boleh 1 menit saja luangkan waktu pindah ke YouTube dan subscribe channel YouTube Bang Handi Celebes, Bang Zuma gimana, lupa saya nama channelnya, Zulkifli Abbas Official. Itu teman-teman ya. Dan satu lagi Bunda Rahma, Bunda Mila, Alfi, 1 menit saja kalian pindah ke YouTube, nggak nyampe 1 menit, tinggal subscribe aja, atau kalian bisa langsung ke bio masing-masing guru-guru yang di atas ini. Terima kasih. Baik, saya Kaiser Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Om Handi Celebes di frekuensi 3,1 FM, ajaran kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen Katolik Protestan Oneness, atau yang menuhankan kenal pot bio, sesembahan pelak pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Cari ketiak ular dia ini. Bahaya juga ya. Ketiak ularnya dicari.
Oke, thank you Bang Kaisar. Kita kembali menyapa Iwan. Iwan, Kristen Muslim saudara. Muslim. Oh, apa yang disampaikan Bang? Nyimak saja. Oh, mohon maaf Bang, dibawa aja nyimak ya, karena ini guru kita lagi diskusi. Iya tawa, nyimak saja tawa. Ngapain kau tanya-tanya saya? Ya saya naik ke sini mau nyimak aja. Ngapain lo? Naik nanya. Samson. Kristen Muslim saudara. Saudara Samson, Kristen Muslim. Kandang ayam dia. Abang naikkan. Belum stabil jaringannya. Lagi renang. Pinter toh kita wadah Doti. Doti dan Dito. Cerat deh. Nah, balik namanya pilih Bang Andi, Doti. Bang Andi, cek request di akun host Bang Andi. Kalau akunnya private itu nggak masuk ke moderator Bang Andi. Oh ya. Efek samping makan babi, otak bebal, modal congor, Bible dibantah, Yesus dibantah, semuanya dibantah. Oh, dompalah. Aduh. Halo, permen karet. Selamatkan malam. Permen karet panggilan kedua. Wah, Molor deh, namanya karet molor deh. Hama selanjutnya. Lagi hang nih. Ya. Tapi nggak bisa kelihatan akun-akun private yang request nggak bisa Bang Andi. Aku yang ku pantau. Oke teman-teman, saudara muslimku yang baik hati, tolong di follow saudaramu yang di atas ya. Dukung kami dengan follow. Follow Bunda Mila, akun Bunda Mila biar beliau bisa eksis ya. Dan semua yang di atas tolong di follow. Burunda, Bang Handi host, Bang Kaisar, Bapak Doti, Bapak Dito, dan Alfi. Ya, tolong di follow ya. 1901,9K. Ayo teman-teman saudaraku follow dan subscribe YouTube saudara-saudaramu yang di atas ya. Bantu perjuangan kami, kita sama-sama berjuang ya. Terima kasih ya, Masya Allah. Masya Allah, thank you yang sudah follow. Oke, kita sapa Mus. Kasih mah, dilempar. Ada dukun. Oh, kalau ada foto anak kecil nggak boleh naik. Dukun sempak, kok namanya gitu? Kristen Muslim. Dukun panggilan kedua. Dukun. Request nggak standby, jatuh kan? Siapa lagi tuh naik ayo. Ini ambulan hotel ini. Belum ada pasien Bang. Belum ada pasien Bang, dibawa dulu aja. Jadi kalau bisa kita keseimbangkan ya bahwa yang datang kepada Paulus itu apakah sesuai dengan kepercayaan Andreas bahwa itu Yesus? Maksudnya kalau dia punya akal dia bisa mengujinya. Yesus sebelum pergi kan udah dijelaskan, semua sudah disampaikan. Enggak mungkin dia pergi terus menyampaikan lagi kepada Paulus terus